Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an shifaan faman dawa ala qira'ati wa tadabbara ma'aniyatul unzila alayhi wa nala haza wa nahana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tahun 1443 Hijriah ini Allah masih memberikan kita sisa umur kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, ini sungguh kita harus semestinya bergembira, karena kalau tahun-tahun yang akan datang atau tahun ini kita tidak bisa memprediksi sesungguhnya bahwa kenapa bulan ini Allah masih menghadirkan kita untuk bisa berpuasa Ramadan. Itulah semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa semua izinnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, taruh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon dan sesungguhnya kepada Allah, maka alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih memberikan keberkahan umur kita untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita tentu ingin menjadi hamba-hamba yang ba'an lakum tattaqun. Itu sudah jelas, dan itu bagi orang-orang yang mempunyai mata hati dan tentunya ingin kebahagiaan hidupnya dunia wal akhirah itu tidak menjadi sia-sia. Nah, inilah dengan kehadiran bulan Ramadan yang tentu kita ingin membersihkan dari persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, baik masalah tentang harta kita, masalah jiwa kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, dan semua tanggung jawab kita adalah tentu yang kita inginkan adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba yang ingin selamat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena demikian jemaah yang berbahagia, dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadikan kita tidak menjadi lalai, atau artinya bisa merusak iman seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi topik pembicaraan kita atau yang saya sampaikan tausiah pada kesempatan ini. Hamba yang tidak menjadikan dia hamba yang tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kita tentu jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama sekali bagaimana kita menjadikan hati kita tidak mati. Karena banyak yang melihat bahwa kenapa dalam hal untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan sebahagian hamba Allah itu masih ada yang melanggar peraturan-peraturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ini hatinya mati. Tidak membedakan mana yang namanya bulan Ramadan atau bulan yang sebelum Ramadan. Maka itulah dikatakan bahwa ada yang mengatakan kalau bulan-bulan yang lain dengan bulan Ramadan itu sama saja. Nah, ini artinya mereka hatinya mati.
Nah, bagaimana orang-orang yang hidup hatinya itu adalah orang-orang yang tentunya dia setiap saat dikumandangkan azan atau syariat itu sedang diberlakukan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dia mematuhi semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap bahwa dengan umpamanya usahanya yang dia usahakan, tidak menjadikan sebuah kerugian di atas dirinya itu sendiri. Malah yang dicari di dalam bulan ini adalah menjadikan dia hamba-hamba yang menjadi berkah. Makanya dikatakan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang pertama adalah bagaimana kita menyucikan hati kita supaya jangan hati ini mati. Sering para penceramah kembali kita menyampaikan ayat Allah ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang-orang yang selalu mengotori jiwanya. Nah, ayat jamaah yang berbahagia, kalau ini yang sudah melekat pada seseorang hamba, yang bisa membedakan antara hati yang bersih dan hati yang mati, maka itulah orang-orang yang sesungguhnya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Imam Al-Ghazali mengatakan kepada kita, hidayah itu sangat-sangat menentukan daripada sikap perilaku kita yang bersumber daripada hati kita yang hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sumber hati itu ada penyakit di atasnya, maka itu tidak akan bisa menjadikan kita hamba yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita menganggap adalah hamba yang sombong kepada Allah, yang bisa menyempurnakan semua atau ada kesempurnaan melebihi daripada yang Maha Kuasa. Nah, itulah jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang tidak dapat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya itu orang-orang demikian adalah hatinya dan tentunya tidak hidup. Hatinya itu tidur, tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang 1 tahun dia jadikan aktivitas untuk mencari nikmat dan kebesaran dari kebesaran Allah ini. Tidak membersihkan hartanya, jiwanya pada saat ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan semua ini. Salah satunya jamaah yang berbahagia adalah dengan kita diwajibkan membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan. Nah, ini salah satu jamaah yang berbahagia. Nah, apalagi jamaah yang berbahagia, hal-hal yang namanya sunnah yang kita lakukan, tapi pahalanya sudah sama dengan yang wajib kita laksanakan dalam bulan-bulan yang lain. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang merusak imannya ataupun seseorang hamba yang mendapatkan kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dia selalu dalam keadaan menggibah. Ghibah ini kita lihat jemaah yang berbahagia sangat-sangat merusak kehidupan. Karena ini tidak ada yang semua itu bisa menjadikan dia gelisah, susah. Sama dengan dikatakan SMS, senang melihat orang susah, bukan senang melihat orang senang. Artinya ketika ada rezeki diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sejarah salawat thayyibah, dia tidak mensyukuri bagaimana sikapnya untuk bisa sama dengan hal yang hamba-hamba yang lain atau saudara-saudaranya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-cirinya juga adalah orang-orang yang demikian itu adalah tidak pernah merasakan ketenangan di dalam jiwanya. Tidak ada yang merasakan jiwanya tenang. Karena itulah yang tadi ada penyakit yang namanya menggibah selalu di dalam hidup dan kehidupannya. Maka artinya jemaah yang berbahagia,
dalam kehidupan, dalam ibadahnya ataupun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama halnya itu dengan pahalanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dia selalu menjadikan dirinya menghibah daripada hal-hal itu aib yang memang itu tidak pernah harus kita katakan kepada orang lain. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena demikian, dengan hal yang masalah ghibah ini, bagaimana kita harus bisa menjadikan, mentarbiyahkan diri kita melalui puasa Ramadan yang hari ini kita hadir atau diberikan kesempatan kita untuk ibadah pada tahun ini. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga adalah seseorang hamba yang tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u, jadi tidak merasa malu bagaimana ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Makanya hamba inilah menjadikan hamba kita hamba yang abdan syakura, diri kita menjadi hamba yang abdan syakura. Kita merasa malu kepada siapa yang menciptakan kita, yang memberikan semua rezeki di muka permukaan bumi Allah ini, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, dan tentunya adalah melalui tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan juga semua usaha kita, doa kita dalam hal kehidupan kita sehari-hari yang mengaitkan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena demikian jemaah yang berbahagia, maka ini salah satu cara kita untuk bagaimana harus kita membesarkan diri kita, ya. Membesarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengecilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kita katakan tadi, orang-orang yang sombong, yang angkuh, merasa malu kita kepada Allah dengan begitu kebesaran Allah yang diciptakan hari ini kepada kita, dan semuanya tentu diperuntukkan kepada hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena demikian jemaah yang berbahagia, dengan kita sesungguhnya melaksanakan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa yang pahalanya yang luar biasa diberikan Allah kepada kita, dan tentu kita harus mematuhi apa yang kita sampaikan tadi, adalah untuk menghilangkan semua hal-hal yang tidak merusak ataupun merusak pahala daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini yang menjadi satu barometer kita dalam hal tadi membersihkan jiwa kita daripada hal-hal noda dan dosa, daripada maksiat yang kita lakukan, daripada tadi menghibah dan merasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barulah kita mencapai yang namanya adalah orang-orang yang la'allakum tattaqun, mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu jemaah yang berbahagia, dengan kita diberikan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal-hal yang merusak iman itu tadi, adalah mari kita singkirkan di dalam hidup dan kehidupan kita, termasuk juga tulul amal, yaitu panjang angan-angan kita dalam kehidupan ini. Tulul amal ini adalah bisa menjadikan kita rugi dan menjadikan kita tidak ada apa-apanya yang kita dapat menggapai dalam kehidupan ini, karena semua itu ingin memiliki kita. Zalika mataul hayati dunia, padahal dunia Allah jadikan di atas permukaan bumi ini adalah untuk sementara waktu, tetapi angan-angannya yang lebih besar daripada ibadahnya yang ditekunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan bahwa besok atau saat-saat lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menghayal bagaimana menumpuk harta-hartanya di permukaan bumi ini, bahkan menjadi dia adalah seorang yang kikir kepada Allah,
apalagi kepada sesama hamba Allah. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang tentunya adalah termasuk yang merusak imannya itu sendiri adalah orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir juga adalah zalimun nafsi, adalah menzalimi diri sendiri. Artinya dia tidak melihat bagaimana dia sesungguhnya dengan dijadikan hawa nafsu di atas dirinya itu sendiri. Jemaah yang berbahagia adalah tidak akan menjadikan pengendalian daripada persoalan-persoalan kehidupan ini. Adalah malah lebih dijadikan nafsunya itu adalah sebagai Tuhannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas dalam surah Al-Furqan dikatakan kepada kita bahwa sesungguhnya nafsu kita itu jangan kita jadikan, atau angan-angan kita itu jangan kita jadikan sebagai Tuhan kita, sebagai yang menjadikan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini yang masih ada pada manusia, yang tentunya dia bisa juga berani masih meninggalkan sholat perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia masih orang-orang yang tertutup hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia tidak gelisah saat tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam apapun bentuknya ibadah kepada Allah, apalagi kita sedang dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, jemaah yang berbahagia. Kemudian juga dalam hal melaksanakan atau dalam aktivitas tentang pelaksanaan melakukan satu maksiat, yaitu masih juga dia tidak merasakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, masih merasakan ketenangan di dalam jiwanya. Dan inilah salah satu tandanya dikatakan Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Artinya semua pendengarannya, semua apa yang dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tidak mendengarkan daripada ayat-ayat Allah yang telah dihadirkan kepada kita sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupan kita ini, jemaah. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.